Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Blast. Dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Angelo Michel. Dia adalah CEO Amta. Ya, selamat pagi Pak Angelo. Pagi Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan pagi hari ini. Kita akan langsung saja mengulas dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan informasi begitu, rata-rata memang harga komoditas mengalami penguatan, pasar-pasar di pasar saham khususnya begitu ya, di bursa regional maupun global juga masih dalam tren ada yang mengalami penguatan begitu. Untuk indeks harga saham gabungan bagaimana ini menurut Anda Pak? Untuk indeks saham gabungan kita, kalau kita perhatikan ya sebetulnya dia masih sideways. Dan sebetulnya pada tanggal 23 kemarin sudah sempat senang ya, kita ada demand cukup bagus, tapi tanggal 24-nya muncul selling pressure yang cukup besar. Iya. Jadi kita agak khawatir juga nih. Mudah-mudahan ada demand baru sehingga pendakian indeks bisa confirm ya. Kita lagi tunggu sebetulnya. Ini sudah berada di area perbatasan di mana dia harusnya balik ke atas, tapi sayangnya muncul selling pressure kemarin. Jadi kita tunggu dulu sampai ada demand baru. Selling pressure sendiri yang kemarin itu lebih dipicu karena apa? Lebih aksi profit taking begitu Pak Angelo menurut Anda atau bagaimana? Lebih kepada memang ada aksi jual ya, ada aksi jual. Kalau profit taking harusnya kan lebih kecil daripada demand-nya, tapi ini ternyata lebih besar, jadi itu yang bikin kita agak galau juga. Oh, baik-baik. Dan kalau kita lihat dengan pergerakan indeks, range menurut Anda begitu pada saat opening nanti akan berada di mana IHSG-nya Pak? Resisten paling tinggi itu di 6163 itu cukup kuat ya. Kalau itu ditembus, nah itu baru kita merasa ada demand yang baru. Okay. Lalu supportnya itu ada di sekitar 6120. Nah kalau 6120 ditembus ke bawah, nah kita boleh khawatir nih. Berarti range-nya antara 6120 sampai dengan 6163 begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Kalau tadi sudah disampaikan dari sektor batu bara begitu dengan ada kenaikan harga komoditas, apakah ini bisa menjadi perhatian bagi para investor maupun traders nih kalau kita lihat pergerakan harga saham-saham berbasis batu bara Pak Angelo? Kalau saham batu bara beberapa memang cukup bagus ya, tapi masih berada dalam koreksi. Jadi kita lagi tunggu dia rebound untuk rally. Jadi ya kalau pada waktu dia rebound dan rally itu mungkin yang bisa bantu indeks untuk bergerak ke atas. Oke, tapi kalau dari sisi teknikal pergerakan dari saham-saham berbasis pertambangan batu bara ini khususnya kan dalam sepekan saja trennya lagi pada naik nih. Apakah ini juga mengindikasikan ada peluang yang semakin kuat begitu bahwa masih bisa memberikan cuan lah bagi para investornya nih Pak Angelo? Ya, masih oke mereka. Jadi mereka masih bisa lanjut. Kalau toh ada pullback ya itu masih wajar ya. Dan kita khawatir pullbacknya itu yang akan terjadi dulu. Kalau berdasarkan rekomendasi yang mungkin bisa Anda sarankan di perdagangan awal pekan ini Pak Angelo, kalau kita bicara mengenai sektor batu bara misalnya, itu kira-kira skala prioritas yang paling utama apa yang bisa disasar nih Pak? Ada sekitar 5, yaitu Adro, Indi, ITMG, UNTR, dan ITMA itu yang cukup bagus ya. Tapi ya yang cukup bagus. Baik, kalau kita cermati dari Adaro terlebih dahulu nih, tren memang dalam satu pekan sedang naik di level 1.500-an closing market kemarin. Apakah kita bisa masuk pada saat opening market hari ini atau menunggu ada sedikit pelemahan baru kita masuk? Kalau kelemahan itu selalu kemungkinan tetap ada, tapi secara umum dia masih bergerak ke atas ya. Kita lihat demand-nya cukup kuat di bawah ya. Dengan demikian kita bisa berharap dia lanjut ke atas. Kalau tahu dia pullback itu paling ke sekitar 1460. Paling rendah itu 1430. Oke, di situ kita mengambil posisi belinya, Pak. Ya, bagusnya ambil posisi pada waktu market open sebagian. Lalu kalau dia pullback ke bawah, kita baru ambil lagi sisanya. Karena kalau kita ambil di 1460 ternyata market open langsung naik kan kita nggak dapat barangnya. Oke, itu dia strateginya ya untuk Adaro Energi. ITMG ini menjadi salah satu juga yang Anda sebut tadi dengan tren tidak jauh berbeda, tapi kemarin sih kita lihat ada sedikit tekanan dari ITMG nih Pak. Betul, ada tekanan dari ITMG tapi kelihatannya sudah selesai ya. Waktu tanggal kita melihat ada
tekanan jual di tanggal 24 kemarin sudah turun dan dia sudah berada di area demand. Ya, dikit lagi sebetulnya di sekitar 18.200. Kalau dia mau turun ke situ sebentar bisa aja. Baru kita bisa ambil kesempatan di situ. Oke, 18.200 berarti buy on weakness saja sebaiknya ya untuk ITMG. Ya, betul. Kalau mau pasti dapat barang ya sebagian ambil dulu di open. Takutnya dia nggak turun ke situ dulu. Oh, oke. Berarti cicil belilah ya. Kita boleh masuk di ITMG-nya sendiri. Kemudian ada Indika Energi tadi yang juga Anda sarankan. Tidak jauh berbeda juga dalam satu pekan terakhir, rata-rata kemarin karena disokong oleh kenaikan harga batu baranya, akhirnya ikut mendorong juga pergerakan harga saham Indika Energi. 15.35 closing market kemarin ini Pak Angelo, apakah juga strateginya sama, buy on weakness? Sama persis ya, sama persis. Jadi kita bisa coba ambil dulu di open. Karena khawatir dia masih koreksi ke area demand sini. Lalu nanti pada waktu dia mulai, kalau dia pullback kita bisa ambil lagi sebagian. Nah, kita berharap setelah itu dia bergerak ke atas ya. Masih oke sih, trennya masih bagus. Oke, berarti secara umum rata-rata saham-saham berbasis pertambangan batu bara trennya lagi naik semua ini Pak ya? Masih bagus ya. Oke, itu dia bisa menjadi koleksi juga hari ini, tapi dengan pergerakan fluktuasi pergerakan IHSG lah misalnya kita lihat, apakah juga akhirnya mempengaruhi juga dari masa kita berinvestasi, dalam artian apakah short term atau medium lebih baik? IHSG selalu bisa pengaruh ke saham individu ya. Kalau dia memang lagi mau naik, lalu IHSG turun, ya naiknya bisa agak berat. Tetapi secara umum kalau kita melihat memang demand-nya cukup kuat, ya berarti kita masih bisa berharap kenaikan itu berlanjut. Entah itu berat atau tidaknya, yang penting kan umumnya naik ke atas. Oke, baik. Ada United Tractors juga ini yang memang menjadi salah satu industri yang menyokong perbuatan harga batu bara ya, khususnya dari penjualan alat-alat berat. UT sama, tidak jauh berbeda, sepekan terakhir lagi naik begitu. Bagaimana untuk strategi United Tractors ini Pak Angelo? Sama persis ya, kita boleh ambil di open, lalu kalau ada pullback kita ambil lagi sebagian. Jadi kalau harga langsung naik kita tetap dapat barang, kalau harga pullback dulu kita juga dapat barang tambah malah. Baik, strateginya sama semua rata-rata, kalau bisa kita menunggu di bawah atau cicil beli ya pada saat opening market tadi. Baik, dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang kecenderungannya tadi 6.120, kemudian sampai dengan 6.163 begitu ya Pak ya, itu memang pergerakannya ranging ya kalau kita lihat dari IHSG sendiri Pak. Ya, di situ support dan resisten yang cukup signifikan, jadi kita tunggu penembus resisten tadi itu oke banget, tapi penembus support ya kita khawatir. Baik, itu dia pemirsa, beberapa saham berbasis pertambangan batu bara yang mungkin bisa menjadi pilihan investasi di awal pekan ini. Pilihan investasi juga kami serahkan kepada Anda, dan saatnya kita akan sampaikan saham-saham yang direkomendasikan oleh Bapak Angelo Michel, CEO AMTA. Pak Angelo tadi sudah menyampaikan kepada redaksi ada POL, POLL, kemudian ITIC, AGRO, dan BULL. Begitu ya Pak Angelo ya? Betul. Oke, kita coba ulas satu persatu deh. POL ini apa yang mendasari juga Anda merekomendasikan POL ini untuk perdagangan hari ini? Untuk POL kita melihat selama seminggu terakhir itu ada aksi beli yang cukup signifikan ya. Ini menjadi demand yang cukup bagus. Dan pada waktu dia bergerak naik kemarin tidak ada perlawanan penjual. Jadi kelihatannya ini memang masih lanjut ke atas. Dan kalau kita mau lihat resistennya itu masih cukup jauh ya, di sekitar 4.000 rupiah. Jadi itu bisa menjadi target kita, capital gain-nya lumayan nih dibandingkan harga terkini. Dari secara teknikal itu membentuk V-shape atau tidak sebenarnya nih Pak Angelo, sehingga cukup kuat nanti untuk menanjak lagi? Ya, V-shape bisa kita anggap juga V-shape ya, tapi masih kurang tajam menurut saya. Masih kurang tajam. Oke, jadi kalau seberapa kuat POL ini bisa menjadi bagian dari koleksi investor, tadi sudah disebutkan resistennya antara 2.990 ini Pak ya? Itu harga terakhir ya. Dia resistennya itu jauh di atas di 4.000. Target price 4.000 itu dalam jangka pendek atau menengah? Kalau kita lihat historisnya ini sekitar seminggu 2 minggu ya. Oh, sampai dengan 2 mingguan ya. Baik, itu dia untuk POLL, support di 2950, target price 4.000. Lanjut ke ITIC nih Pak, ITIC.
Seberapa menarik ITIC ini jadi bagian juga investor untuk koleksi hari ini? Ya, ini juga sangat menarik karena di awal September ada aksi beli yang cukup besar. Memang lalu ada take profit ya, sehingga dia koreksi dulu. Kita lihat take profitnya nggak terlalu besar. Sekarang lagi bergerak lanjut nih. Dan resistennya kita nggak menemukan resisten yang cukup kuat, maka kita gunakan Fibonacci extension, sehingga targetnya bisa kita temukan di 430 dan 500. Baik, tapi kalau sempatnya disampaikan begitu dari sisi kinerja juga di kuartal pertama tahun ini sempat membukukan juga hasil positif ya dari sisi fundamentalnya, tapi secara teknikal juga nampaknya ikut mendukung dari penguatan ITIC begitu ya Pak Angelo. Betul. Betul. Baik, tadi ada target price sekitar 430 sampai dengan 500 pergerakan dari ITIC. Ini lagi-lagi kalau kita bicara dalam short term trading saja ya Pak? Ya, paling lama sebulan ya kalau kita lihat historisnya memang cukup lama ya, 4 mingguan untuk bergerak naik. Jadi kira-kira ya sekitar segitu. Baik, itu dia ada POLL, Polax Property Indonesia Tbk, Indonesian Tobacco Tbk atau ITIC ini. Banyak sekali sebenarnya dengan pergerakan IHSG yang masih fluktuatif tapi cukup beragam emiten-emiten yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Baik, selanjutnya selain ITIC ada AGRO. AGRO juga kemarin ramai diperdagangkan, lebih kepada untuk trading-trading saja atau bagaimana ini Pak Angelo? Dia memang sudah 2 bulan ini sideway. Kita lihat masih sideway dengan resistance yang cukup kuat, tapi belakangan di demand yang bermunculan ya, yang ini bisa menjadi harapan kita dia untuk lanjut pendakiannya. Dan targetnya itu bisa sampai di 3.500 ya, itu menggunakan Fibonacci extension juga ya. Baik, kalau kita lihat pergerakan dari year to date sendiri kan memang sempat menyentuh level tertingginya di 2.900 bahkan 3.000 begitu. Apakah ada peluang menuju ke sana juga ini untuk AGRO Pak? Masih sangat besar ya, karena belum ada tanda-tanda jual yang cukup besar di atas. Kelihatannya big player-nya masih pegang cukup banyak dan berharap ini saatnya harga mulai rally melanjutkan uptrend-nya. Tapi belum masuk area overbought ya, karena kan cukup ranging juga nih meskipun di level atas belakangan ini Pak. Kalau jangka pendek sudah overbought, tapi jangka panjangnya belum ya. Oh, jangka panjangnya masih belum overbought, sementara jangka pendeknya jadi sudah overbought begitu. Lebih kepada untuk investasi jangka menengah panjang berarti Pak untuk AGRO atau bagaimana? Kalau jangka pendek overbought itu bukan berarti harga akan berhenti naik, malah biasanya kalau bicara technical analysis, indikator momentumnya itu bolak-balik di overbought, itu memang berarti trennya kuat. Nah kalau itu terjadi berarti benar agro memang saatnya lanjut. Oke, itu dia AGRO, ada target price-nya di 3.500 itu Pak ya. Betul. Menarik ini potensial upside yang bisa diraih untuk AGRO dengan level-level saat ini. Dan terakhir ada BULL yang juga Anda jagokan ini. Bagaimana pergerakan dan juga analisis untuk BULL sendiri Pak? BULL ini memang cukup menarik karena selama bulan Agustus itu banyak sekali ditemukan demand ya, pembelian diakumulasi terus. Dan pada waktu minggu pertama September justru dia breakout dari sideway-nya, itu malah volume transaksi berkurang yang menandakan berarti penjualnya itu kurang banyak ya, sehingga harga akan dengan lancar bergerak ke atas. Kita berharap itu bisa naik sampai ke 320. Sampai dengan 320. Kalau mau masuk berarti kita current price boleh Pak atau ada sedikit koreksi? Sangat boleh ya, seperti biasa ya. Masuk sebagian, karena peluang koreksi itu tetap ada, tapi masih koreksi sehat. Jadi kita bisa antisipasi nanti belinya sebagian lagi kalau memang dia korek. Baik, itu ada support di 262 tadi Pak ya, kemudian target price-nya 320. Jadi strategi investasinya memang kalau mencermati pergerakan market saat ini, kalau mau masuk sebaiknya kita cicil beli begitu ya, mungkin ya Pak ya, sambil melihat pergerakan indeksnya juga Pak. Iya betul, kalau market lagi kuat banget baru kita bisa hajar kanan semuanya. Baik, tapi kalau peluang bicara mengenai investasi kan
yang ramai belakangan ini yang lapisan bawah nih Pak, maksudnya yang third liner, second liner begitu. Kalau Anda melihatnya bagaimana nih posisi saham-saham seperti ini? Ya betul sekali ya, seperti tadi yang di saham-saham batu bara yang bagus-bagus kali itu yang nggak terlalu liquid ya. Jadi ya mungkin karena memang indeksnya masih berat, tapi nanti kalau indeksnya sudah kuat, saya yakin yang blue chip juga mulai bergerak. Oke. Baik pemirsa, demikian saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Angelo Michel, CEO AMTA. Dan kalau kita cermati dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih cenderung fluktuatif, ini juga ada informasi kalau pemerintah juga rencana untuk menaikkan pajak rokok nih. Bagaimana Anda melihat pengumuman pajak rokok ini bisa mempengaruhi emiten-emiten di dalamnya tidak? Seperti ada gudang garam, kemudian HMSP ini secara teknikal akan kemana Pak? Bisa aja pengaruh, dan biasanya sih pengaruh ya, tapi saat ini beberapa saham rokok yang besar itu masih berat kenaikannya. Satu-satunya yang oke, ada dua yang masih bagus ya, RMBA dan ITIC. Itu oke kan, kalau satu tadi ITIC rekomendasi dari saya. RMBA juga masih oke, yang lainnya belum, masih berat. Oh ya, HMSP menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan? Enggak, bukan. Enggak. Itu yang masih berat malah. Oh oke. Itu dia pemirsa, kalau kita lihat dengan beragam informasi seperti yang pagi ini sudah disampaikan, biasanya kalau pre-opening indeks harga saham gabungan itu kan juga ada sedikit clue menjadi salah satu petunjuk. Bagaimana Anda melihat? Apakah juga akan menghijau pagi ini, Pak Angelo? Ya itu yang masih kita harapkan, karena tekanan jual kemarin itu cukup besar ya. Mudah-mudahan. Saya pribadi belum bisa pastikan apakah langsung hijau atau tidak. Masih sifatnya menunggu. Masih waiting list. Data-data dari dalam negeri begitu, apakah menjadi salah satu yang sedang ditunggu untuk menjadi sentimen bergerak IHSG sendiri? Mudah-mudahan. Tapi kan saya selalu lihat dari teknikal aja. Jadi tanggapan market terhadap data-data itu. Oke. Tapi sejauh ini tidak ada yang perlu dicermaskan kalau kita lihat dari pergerakan IHSG-nya secara teknikal begitu ya Pak ya? Ya sedikit cemas. Oke Pak Angelo, nanti kita akan bahas nanti opening market akan seperti apa di segmen berikutnya, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Dan kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO AMTA, untuk membahas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini yang masih ranging antara 6.120 sampai dengan 6.163. Baik, Pak Angelo, kita akan lanjutkan kembali. Ini pre-opening nampaknya indeks masih terus bertahan di zona merah ini, melemah sekitar 0,05% di 6141,47. Anda melihat ini akan sementara saja, kemudian akan kembali lagi melanjutkan penguatan ke 6163-nya, atau masih akan tetap tertahan paling tidak di sesi pertama hari ini nih Pak Angelo? Berharapnya sih ke 6163 ya, tapi kalau melihat tadi tekanan jualnya cukup besar ya, kita agak khawatir. Kita menunggu yang baru hari ini akan muncul gitu. Kalau hari ini muncul demand yang bagus ya, itu bisa bergerak ke atas lumayan. Mudah-mudahan tembus 6163. Itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Dengan jumlah saham kita lihat sih pagi ini memang masih banyak didominasi oleh saham-saham yang mengalami penguatan, dalam artian mungkin ini sudah banyak yang mulai berburu pagi hari ini untuk masuk di pasar modal Indonesia. Nah, bicara mengenai sektoral Pak Angelo, karena kan seringkali rotasi sektoral ini terjadi bahkan hampir setiap hari. Kalau Pak Angelo sendiri menilai apakah itu perlu menjadi pertimbangan investasi juga bagi para investor maupun traders, atau bagaimana Pak? Ya biasanya memang harus jadi pertimbangan ya, karena kalau sektornya naik berarti saham-saham di dalamnya itu juga akan naik. Misalnya untuk sektor-sektor hari ini saya belum liatin ya, jadi sektor mana yang bagus ya saya harus lihat lagi. Oke, tapi sejauh ini yang paling cukup seksi apakah masih perbankan Pak? Ya betul sekali, perbankan itu masih menarik, tetapi itu akan lebih menarik sekali kalau untuk Bank 15 misalnya ya, kalau dia tembus ke atas 948, nah itu baru akan menarik sekali. Oke, nah bicara mengenai perbankan juga kan
ramai ditrainingkan justru adalah saham-saham yang big caps-nya. Nah, apakah juga ini menarik juga untuk kita masuk kemudian trading saja di saham-saham big caps perbankan, Pak? Bisa juga, tapi kalau trading di saham-saham big caps itu pergerakannya sempit ya. Jadi Sempit, oke. untuk untuk Baik. jangka pendek ya kurang menarik profitnya. Kalau misalnya Anda rekomendasikan dari sektor perbankan deh, misalnya Pak Angelo, yang paling Anda jagokan apakah yang big caps-nya atau justru yang second liner? Ya, kalau saya pribadi memang saya lebih suka yang second liner ya, karena itu Oh, yang pergerakannya biasanya lebih jauh dan lebih menarik bagi kita untuk mendapatkan capital gain yang lumayan. oke. Nah, kalau gitu boleh dong bocorannya Pak. Kalau bicara mengenai second liner di sektor perbankan yang mungkin menurut Anda ini fluktuasinya masih bisa memberikan cuan atau gain bagi para investor maupun traders untuk jangka pendek. Coba saya cek, mudah-mudahan ketemu ya, karena saya nggak siap dengan perbankannya. Mhm. Coba Tapi kita kalau lihat secara umum saja misalnya. secara umum kelihatannya belum dapat yang bagus nih. Oh, Mas Pras, oke. sayang sekali Baik, masih Pak Angelo, saya update dulu ya untuk opening market hari ini. Tadi pemirsa seperti yang sudah disampaikan pada saat pre-opening, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah. Tapi kita lihat pada saat openingnya, indeks harga saham gabungan sudah sedikit berbalik arah begitu dan berada di zona positif dengan penguatan sekitar 0,02% pemirsa di level 6146,281. Adapun Jakarta Islamic Index hari ini juga positif 0,15% di level 540,75, sementara LQ45 masih negatif 0,19% di level 864,06. Itu dia update dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah ada pembalikan arah. Sebenarnya berarti ini menjadi salah satu sinyal kalau misalnya Pak Angelo katakan tadi masih ada yang ditunggu, tapi nampaknya sudah segera direspon juga oleh market dengan jumlah saham yang mengalami penguatan pagi ini 208 saham Pak Angelo dan juga pemirsa, dan saham-saham yang mengalami tekanan 94 saham, sementara yang tidak berubah atau stagnan saja sekitar 210 saham. Baik, Anda melihat 6148 ini menarik dengan penguatan yang semakin juga cukup oke sih dari pergerakan IHSG. Anda lihat 6163-nya bisa tercapai Pak Angelo. ya mudah-mudahan nih, karena ini masih terlalu pagi ya untuk bisa memastikan. Ya. Yang sederhananya sih 6163 itu kalau ditembus ya kita boleh happy sejenak. Oke, boleh happy sejenak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai strategi investasi, better hit and run saja dong Pak. Untuk saat ini ya, karena memang belum ada konfirmasi IHSG kembali rally dan uptrend ya. Saat ini begitu, lebih aman. Baik, dengan menyikapi perdagangan seperti saat ini dan indeks sudah memerah kembali 0,01% pelemahannya dan berbalik arah kembali, akan sangat fluktuatif nampaknya dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan berikutnya pemirsa, kami akan update saham-saham apa saja yang menjadi penggerak IHSG dan masuk dalam deretan top gainers. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Apa saja? Ya, ada Adaro yang baru saja dibahas ini bersama dengan Bapak Angelo. Hari ini masuk dalam deretan top gainers ya, dengan penguatan sekitar 2% di level 1530. Disusul Tins juga masuk dalam top gainer 1580 dengan kenaikan 2,6%. AGRO yang salah satu tadi juga direkomendasikan oleh Bapak Angelo Michel hari ini masuk top gainers dengan kenaikan 0,39% di 2580. Dan Indika Energi juga tadi sudah kita ulas, hari ini masuk dalam deretan top gainer dengan kenaikan 2,61%. Lantas berikutnya saham-saham top loser. Ini saham-saham yang sudah mulai dilepas, nampaknya sektor perbankan lagi-lagi yang membuat indeks tadi sempat memerah. Bank BRI kembali lagi dilepas dengan pelemahan sekitar 1,31%, disusul oleh Bank BCA pemirsa minus 0,08% di level 32.900. Harum hari ini terkena aksi jual cukup dalam 2,28% di level 7.500 pemirsa. Dan BABP hari ini top loser di level 276 dengan pelemahan 1,43%.
Baik, itu dia cukup beragam ya memang, dan lagi-lagi beberapa saham yang dijagokan oleh Pak Angelo tadi juga akhirnya masuk dalam deretan top gainer. Bicara mengenai keuntungan yang setelah disampaikan tadi, target price kemudian resistennya, setelah tercapai level tersebut sebaiknya kita lepas atau bagaimana nih Pak Angelo strateginya? Masih bisa di keep atau dilepas? Sebaiknya dilepas, atau kalau mau di keep dilihat lagi. Ini kan namanya trading plan. Kita Betul. sudah putuskan jual di sana, tapi kalau kita masih mau hold, kita harus lihat ulang, tinjau ulang. Kita bicara mengenai saham-saham lapis 2, lapis 3 yang ramai ditradingkan dalam beberapa pekan terakhir ini. Baik, pilihan investasi pemirsa kami kembalikan kepada Anda, Pak Angelo Michel. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda berikan pagi ini dan analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi para investor maupun trader pasar modal dalam menyikapi perdagangan di sepanjang pekan ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Angelo dan stay healthy Pak. Terima kasih, semoga cuan ya. Ya, baik Bapak. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena masih banyak informasi menarik lainnya akan kami sampaikan dan tentunya akan diberikan oleh rekan kami kembali, Prisa Samudatu. Kami segera kembali.